Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu adalah tujuan hidup mantan. Berenang melewati Samudra Hindia pun akan ia lakukan agar bisa segera bersamamu saat kamu lakukan ini. Ya. Jadi sekarang ini mantan adalah tujuan hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, semuanya agar bisa hidup kembali bersama mantan, ya tidak? Ya, kita bekerja, kita mencari uang sebanyak-banyaknya dengan harapan agar mantan tertarik kembali kepada kita. Ya, kita berdoa, seluruh doa-doa kita isinya adalah agar mantan kembali kepada kita, sampai kita lupa mendoakan orang tua kita, lupa mendoakan saudara-saudara kita, dan seterusnya. Semua yang kita lakukan tujuannya adalah mantan. Sehingga pada saat ini, tujuan hidup kita adalah mantan, dan mantan tidak bisa kita dapatkan. Bukan kemudian dia semakin tertarik kepada kita, bukan kemudian dia semakin mendekat kepada kita, tetapi justru mantan semakin hari semakin menjauhi kita. Ya, kalau kemarin kita masih tahu mantan tinggal di mana, nomor handphonenya berapa, walaupun dia memblokir seluruh nomor telepon kita, dia memblokir akun-akun media sosial kita. Tapi sekarang mantan semakin tidak bisa kita jangkau, karena dia juga pindah tempat, pindah rumah, bahkan pindah kota, ganti nomor telepon, dan tidak menggunakan media sosial. Mantan semakin hari semakin tidak bisa kita jangkau. Nah, dunia itu seperti itu, ya. Semakin kita kejar, larinya semakin cepat. Seperti orang balap lari dengan mobil, ya. Mobil berlari dengan kecepatan 60 km per jam. Sementara kita mungkin berlari dengan kecepatan 1 km per jam. Sehingga sekuat apapun kita berlari mengejar mobil tadi, tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan agar posisinya juga menjadi berganti? Kalau sekarang mantan adalah tujuan hidup kita, ya, bagaimana caranya agar kita yang menjadi tujuan hidup bagi mantan? Ya, sehingga mantan mau pindah kemanapun, ya, ketika hatinya tergerak, bahkan kalau tidak ada kapal laut pun, berenang menyeberangi Samudra Hindia pun akan dia lakukan agar bisa kembali bersama kita lagi. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh apa yang bisa kita lakukan sekarang, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang, mantan adalah tujuan hidup kita. Semua waktu, pikiran,
energi, biaya, semuanya kita curahkan. Bagaimana caranya agar mantan kembali kepada kita? Mantan adalah tujuan hidup kita. Dan jawabannya, mantan sampai hari ini tidak pernah kembali kepada kita, tidak pernah memberikan kabar apapun kepada kita, tidak pernah merindukan kita. Kalau dia merindukan kita, ya sekurang-kurangnya dia telepon, ya, dia chatting ke akun WhatsApp kita, dan seterusnya. Tetapi dia sama sekali tidak pernah menghubungi kita. Tanda dia tidak merindukan kita. Mantan menjadi tujuan hidup kita. Nah, ini yang harus kita ganti. Ya, ketika mantan yang menjadi tujuan hidup kita, mantan tidak pernah kita dapatkan. Ketika dunia yang menjadi tujuan hidup kita, dunia tidak kita dapatkan. Jungkir balik kita mencari harta, ya. Tetapi kita tidak kunjung menjadi orang yang kaya raya ketika dunia yang menjadi tujuannya. Apa yang harus diperbaiki? Sekarang jangan menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, tetapi jadikan akhirat sebagai tujuan hidup, maka dunia yang akan datang kepada kita. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kanatid dunya khammahu faraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia, kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ya, nah, jadi jelas ya dari hadis ini apa yang harus kita lakukan. Memperbaiki tujuan hidup kita. Ketika kita bekerja, tujuan hidup kita adalah akhirat. Dengan bekerja, kita tidak menyusahkan orang lain. Dengan bekerja, kita bisa membayarkan zakat. Dengan bekerja, kita bisa sedekah. Dengan bekerja, kita bisa menunaikan ibadah haji, dan seterusnya. Akhirat yang menjadi tujuannya. Begitupun ketika kita beribadah tujuannya adalah akhirat. Mencari ridho Allah. Kita berdoa, tujuannya adalah akhirat, mencari ridho dan ampunan Allah. Nah, maka ketika orang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka dunia yang akan datang kepadanya. Ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, maka mantan yang akan datang kepada kita. Ya. Nah, sekarang yang perlu kita perbaiki itu saja. Kalau sekarang, apapun kita kerjakan, tujuannya untuk mantan kembali kepada kita. Sekarang, tujuan hidup kita adalah akhirat. Ya, insya Allah, dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan kembali, dan mantan yang akan datang kepada kita lagi. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.